Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafina Zara. Pada bab kali ini yaitu bab 5, kita akan membahas tentang dynamic routing OSPF ya teman-teman. Ini CCNA part 2. Nah, di sini saya sudah membuat topologi ya teman-teman. Di sini saya akan konfigurasi pada router satunya terlebih dahulu. Kita masuk, di sini kita ketikkan no, kita enter, kita masukkan enable conf t. Nah, setelah itu kita masuk kepada interface gig 0/0 terlebih dahulu ya teman. 0/0. Setelah itu kita bisa enter, kita ketikkan IP, kita pakai yang ini ya teman-teman, IP-nya 192.168.1.1. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Oh ya teman-teman, tadi kita salah, saya itu kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Kita enter lagi. Nah, setelah itu kita juga akan konfigurasi untuk yang interface satu ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gig yang 0/1 ya teman-teman. Setelah itu kita enter, kita ketikkan IP 10.10.10.1, netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Maaf, ini ada kesalahan. Ini kita tambahkan IP DD ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita ketikkan shutdown ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita buka pada router 2 ini ya teman-teman. Kita buka. Nah, di sini kita ketikkan no juga. Kita ketikkan enable. Kita masuk ke conf t. Nah, jika sudah, kita akan masuk kepada interface gig 0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita masukkan IP yang 10.10.10.2. Saya itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, kita ketikkan no shutdown, enter. Kita juga akan memasukkan IP untuk yang mengarah ke PC2 teman-teman. Kita enter, kita ketikkan interface gig 0/1, kita enter. Setelah itu kita masukkan IP addressnya yang 192.168.2.1, netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, kita ketikkan lagi no shutdown, seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita juga akan memasangkan IP pada PC1 ya teman-teman. 192.168.2.1.2 ya teman-teman. Netmasknya sama gateway-nya 292, seperti ini. Hadir. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita juga akan memasukkan IP pada PC2-nya. Itu kita pasangkan 192.168.2.2. Setelah itu netmasknya sama IP gateway ini ya teman-teman, yaitu 192.168.2.1 ya teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu kita juga akan mengkonfigurasi OSPF-nya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router OSPF ya teman-teman. OSPF tanda tanya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada angka 1 sampai 65535 ya teman-teman. Nah, di sini kita pakaikan yang OSPF 1. Yaitu kita ketikkan IP atau bisa network yang 10.10.10.0. Setelah itu kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini ada ABCDE ya, ada ABCD ya teman-teman. Ada wildcard. Nah, di sini ada wildcardnya. Untuk mencari wildcardnya, kita bisa menghitung. Ini ada wildcard areanya ya teman-teman. Kita bisa masukkan.
kita paste. Nah, setelah itu kita ketikkan area. Nah, untuk area itu kita bisa masukkan 0 saja ya teman-teman. Kita bisa enter. Kita bisa masukkan lagi network yang 192.168.1.0 ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan lagi seperti ini. Jika sudah, kita ketikkan lagi area. Kita masukkan lagi area 0 ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita juga akan masuk kepada router 2-nya. Nah, setelah itu juga kita bisa mengkonfigurasi OSPF-nya pada router 2 ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan router OSPF ya teman-teman, seperti ini. Kita ketikkan OSPF 1. Setelah itu kita bisa enter. Kita ketikkan network yang 10.10.10.0. Setelah itu kita masukkan yang tadi. Kita ketikkan lagi area 0 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Kita juga akan memasukkan yang 192 ya teman-teman, 192.1. Kita ketikkan network 192.168.2.0. Setelah itu kita masukkan yang tadi. Kita juga ketikkan area 0 ya teman-teman. Kita bisa enter. Kita bisa ketikkan to show IP OSPF ya teman-teman. Kita ketikkan lagi neighbor ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk neighbornya itu yang 1.1 ya teman-teman. Kita juga akan mengecek pada router satunya ya teman-teman. Kita masuk. Setelah itu kita cek dengan do show IP router, maaf, IP OSPF neighbor ya teman-teman. Seperti ini. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk neighbornya yang 2.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, di sini masih violet, kita coba ulangi. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah successful ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan tambahkan satu router dan satu PC. Di sini saya sudah menambahkan router dan PC-nya. Setelah itu kita akan menambahkan IP pada router 2-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Enter. Kita masuk ke interface gig yang 0/2. Setelah itu kita enter. Kita bisa ketikkan IP add yang 20.20.20.1. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Kita bisa no shutdown. Kita enter. Nah, kita juga akan menambahkan IP-nya pada router 3 ya teman-teman. Sini kita buka router 3-nya terlebih dahulu. Kita kemudian shell I. Di sini kita ketikkan no. Kita masuk ke enable. Kita ke config ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu gig 0/0. Setelah itu kita enter. Kita bisa ketikkan IP address yang 20.20.20.2. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Seperti ini. Kita enter. Kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Kita enter. Kita juga akan menambahkan IP yang mengarah ke PC 3 ya teman-teman. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface gig 0/1 ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Kita masukkan IP add yang 192.168.3.1. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Kita ketikkan no shutdown. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah berwarna hijau ya teman-teman kabelnya.
Nah, setelah itu kita juga akan memasang IP pada PC 3-nya ya teman-teman. Kita enter, maaf, kita masuk ke desktop, dan kita pasang yang 192.168.3.1, maaf, titik 2. Setelah itu netmasknya, dan jangan lupa yang IP gateway-nya ya teman-teman, 192.168.3.1 ya teman-teman. Kita silang. Setelah itu kita juga akan mengkonfigurasi USBF-nya. Kita akan konfigurasi USBF-nya pada router 2 ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita ketikkan router OSPF1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita ketikkan network 192.168. Maaf ya Allah, kita pakai yang 20.20.20.0. Setelah itu kita paste yang tadi, kita ketikkan lagi yang area 0 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita juga akan konfigurasi OSPF-nya pada router 3 ya teman-teman. Kita buka router 3-nya. Setelah itu kita enter, kita exit terlebih dahulu. Kita enter, kita ketikkan router OSPF1 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, kita ketikkan network yang 20 ya teman-teman, 20.20.20.0. Setelah itu untuk wheel-nya kita paste. Setelah itu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita enter. Kita juga akan menambahkan yang 192 ya teman-teman. Kita hapus, kita ketikkan 192.168.3.1 ya teman-teman. Setelah itu bell card-nya. Ya sudah, kita bisa ketikkan area 0 ya teman-teman. Maaf, ini kita ganti menjadi 0. Kita enter, cek dengan to show IP route ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian di bagian O itu SPF ya teman, udah ada yang 1 sama yang 2. Nah, setelah itu kita juga akan mengecek di router 2 ya teman-teman. Kita enter, kita cek dengan to show IP route ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Di sini juga bisa kalian lihat sudah ada yang 3.0 ya teman-teman. Nah, kita bisa coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi, bisa kalian lihat hasilnya successful. Nah, kita juga akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan satu switch ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengeterangkan switchnya ya teman-teman. Kita masuk ke mode CLI, itu kita enter, kita masuk ke N, kita ke conf T. Setelah itu kita enter, kita masuk kepada interface FA0/1 terlebih dahulu teman-teman. Interface FA0/1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, kita ketikkan switch port mode terang ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Kita akan membuat atau memasukkan VLAN 10-nya. VLAN 10, kita enter. Kita juga akan membuatnya VLAN 20-nya. Kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi yang switch port mode akses ya teman-teman. Kita enter. Maaf ya teman-teman, kita salah. Setelah masuk ke VLAN, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/2 seperti ini. Kita enter, kita ketikkan yang switch port mode akses ya teman-teman. Kita enter, kita ketik lagi switch port akses VLAN 10 seperti ini. Kita enter, kita exit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke interface FA0/3 teman-teman. Kita enter, kita bisa ketikkan yang switch port
mode akses terlebih dahulu. Kita enter, setelah itu kita ketikkan switchboard akses VLAN 20-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita exit ya teman-teman. Setelah itu kita bisa cek dengan do show VLAN brief ya teman-teman. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Ini juga sudah ada FA02 dan FA03-nya. Nah, setelahnya kita juga akan menambahkan IP pada router 3-nya ya teman-teman. Setelah itu kita exit. Yaitu kita masuk ke interface FA gig, interface gig 0/2 ya teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita bisa enter, kita masukkan IP yang 30.30.1 ya teman-teman. 30.30.1. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter, kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Nah, di sini sudah berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita juga akan konfigurasi interface-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan VLAN-nya kepada router 3-nya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah itu kita masuk kepada interface gig 0/2.10 ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita bisa enter. Kita ketikkan encapsulation dot 1Q ya teman-teman, 10. Kita enter. Setelah itu kita masukkan IP yang 192.168.4.1 ya teman-teman. Setelah itu netmasknya 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Jika sudah, kita bisa exit. Nah, setelah itu kita juga akan masuk kepada interface gig 0/20 ya teman-teman. Kita ganti 20, kita enter. Setelah itu kita bisa masuk, kita bisa ketikkan encapsulation .1Q 20 ya teman-teman, kita enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, yaitu kita ganti ininya menjadi 5. Kita bisa enter, kita setelah itu keluar. Nah, jika sudah, kita bisa memasangkan IP pada PC 4. Kita bisa pasang kepada PC 4-nya, yaitu 192.168.4.2 ya teman-teman, netmasknya. Setelah itu untuk gateway-nya kita pasang juga 192.168.4.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan menambahkan pada PC 5-nya. Kita masuk ke desktop, kita pasangkan IP yaitu 192.168.5.2 ya teman-teman. Setelah itu netmasknya dan juga IP gateway-nya yaitu 192.168.5.1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, kita juga akan mengonfigurasikan OSPF-nya ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan atau mengonfigurasi OSPF-nya pada router 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan network yang 30.30.30.0. Setelah itu kita masukkan yang tadi, yaitu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, kita enter. Kita juga akan memasukkan yang 192.168.4.0. kita masukkan areanya juga 0 ya teman-teman, kita bisa enter. Kita ketikkan lagi, kita ininya ganti menjadi 5 ya teman-teman. Setelah itu kita paste, lalu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, setelah itu
kita bisa cek pada router 2-nya ya teman-teman. Kita cek, enter, kita masuk, kita ke conf.t, lalu kita ketikkan to show IP router ya teman-teman. Kita enter, kita pencet tanda spasi. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada yang 3.0, 4.0, 5.0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan mengecek pada router 1 ya teman-teman. Kita enter, kita masuk ke enable conf.t, lalu kita cek dengan to show IP router ya teman-teman. Kita enter, kita pencet tanda spasi. Dan di sini juga sudah ada yang 4.0 dan 5.0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. Dan di sini masih file, kita coba ulang. Nah, di sini sudah kalian lihat hasilnya successful. Nah, kita juga akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 5. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat hasilnya sudah successful. Nah, setelah itu kita juga bisa kirimkan paket dari PC 3 ke PC 4 ya teman-teman. Nah, di sini juga hasilnya sudah successful. Nah, jika sudah, kita akan publikasikan OSPF multi area ya teman-teman. Kita buka router 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita cek dengan to show run ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita spasi saja, kita spasi lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk 10.0 sudah ada di area 0 atau titik kuning, dan 168.1 juga di area 0 ya teman-teman. Nah, kita juga akan mengecek pada router 2-nya ya teman-teman. Kita cek dengan to show run ya teman-teman. Kita enter, kita spasi. Di sini juga yang 10.0, 109.2 dan 20.0 juga di area 0 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat kan 192.168.1 kan berada di area 0. Kita akan pindahkan ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan router OSPF 1 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita ketikkan network, yang 192.168.2.0. Setelah itu kita juga akan menambahkan file itunya ya teman-teman. Kita ketikkan area 0 ya teman-teman. Nah, di sini untuk awalnya kita tambahkan kata no ya teman-teman. Setelah itu kita bisa enter, kita juga ketikkan lagi yang network, kita no-nya hapus. Setelah itu untuk areanya kita ganti menjadi area 1 ya teman-teman. Kita bisa enter, kita juga akan ketikkan lagi no network yang 20.20.20.0. Maaf, ini typo. Setelah itu untuk file itunya kita paste lagi. Setelah itu kita ketikkan area 0 ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa enter, kita enter lagi. Setelah itu kita masukkan yang network ini ya teman-teman. Kita tambahkan, kita ganti menjadi area 1. Di sini kita bisa enter, kita bisa cek dengan to show run ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat areanya sudah berubah menjadi area 1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita juga akan mengecek pada router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa enter, kita ketikkan n, kita masuk ke conf.t. Nah, setelah itu kita bisa cek dengan to show run ya teman-teman, seperti ini.
kita enter. Nah, di sini kita spasi. Di sini bisa kalian lihat networknya itu ada 5. Nah, di sini tuh areanya masih 0 ya teman-teman. Kita akan mengubahnya menjadi area 1. Kita pencet spasi lagi. Bisa ketikkan dengan router OSPF 1 ya teman-teman. Kita enter. Nah, kalau jika sudah seperti ini, kita bisa enter. Kita ketikkan do show run ya teman-teman. Kita bisa enter. Kita spasi lagi. Kita bisa enter. Nah, kita juga akan mengecek to show IP route ya teman-teman. Seperti ini. Kita enter. Nah, kita bisa ketik tanda spasi. Di sini ada IA ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat pada router 1 itu ada keterangan IA, sedangkan router 2 itu tidak ada karena router 2 itu penghubung area yang satu dan juga area 1 ke yang satunya ya teman-teman. Nah, berarti tandanya kalau sudah ada seperti ini, kita sudah selesai teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.